Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. How are you today? Okay, I also fine, thanks. Okay, in this occasion, I would like to tell you, or I would like to explain about our first project in the second semester. That is how to prevent HIV/AIDS. Jadi, bagaimana sih cara kita mencegah penularan HIV/AIDS itu sendiri? Let's check it out. Oke, baiklah, sebelum kita mulai menjelaskan, saya menjelaskan tentang project yang kedua kita. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan dengan perasaan atau emosi yang juga baik-baik saja, tidak sedang sedih ataupun marah ataupun with another bad emotion. I hope all of you in a good emotion. Saya harap kalian pagi ini di dalam keadaan yang happy, senang, dan juga siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Sebagai seorang pemuda, tentunya kalian itu sudah cukup umur untuk melakukan sesuatu untuk negeri ini. Ya, I believe and I trust all of you can do it. Saya yakin kalian semua itu pasti bisa ya guys. Nah, hal apa sih yang bisa yang dapat kalian lakukan? Yaitu salah satunya adalah do campaign in preventing HIV/AIDS. Salah satunya adalah melakukan kampanye dalam pencegahan HIV/AIDS itu sendiri. Nah, kampanyenya itu seperti apa sih? Nah, kampanyenya itu gampang saja atau mudah saja. Jadi kalian hanya membuat semacam misalnya poster, short video pendek, atau berupa picture tentang bagaimana sih cara mencegah penularan HIV/AIDS itu sendiri, dan nanti hasil dari kampanye buatan kalian diposting atau diupload melalui Moodle ya. Nah, I would like to explain. Saya akan menjelaskan one of the example of your friends work. Saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari pekerjaan teman kalian. Ya, this is it. Nah, ini adalah salah satu contoh steps how to prevent from HIV/AIDS. Jadi step-step atau langkah-langkah dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Ananda Rizky, Hayu Rizky menuliskan ada 6 langkah. Yang pertama, have safe sexual intercourse, yaitu seksual yang aman. Dan as a Muslim, sebagai seorang Islam, kita sudah ada sebuah ayat di dalam surat Al-Ahzab ya, bahwa kita itu dilarang mendekati zina. Mendekati saja kita sudah dilarang, apalagi melakukannya, karena dampak dari zina itu sendiri salah satunya adalah bisa menyebabkan penularan HIV/AIDS itu sendiri ya. Allah melarang kita itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Allah melarang kita justru sebaliknya. Allah itu sayang banget sama kita agar kita itu tidak terjerumus atau tidak tertular berbagai macam penyakit. Itu salah satu dari salah satu hikmah dari larangan Allah. Kemudian yang kedua, do not change partner. Ya, di dalam Islam kita hanya boleh menikah. Kalau perempuan itu satu suami ya. Kalau laki-laki boleh 3 atau 4 asalkan adil. Kemudian stay away from drug use. Jadi tidak boleh obat-obatan terlarang atau barang haram. Use with your partner. Atau yang kelima adalah do not blood transfusion. Jadi tidak orang yang terkena infeksi HIV/AIDS itu tidak boleh melakukan transfusi darah ya. Dan yang keenam, nah ini yang paling penting, tidak seks di luar nikah. Selain itu dilarang agama dan termasuk dosa besar, karena itu dampaknya itu sangat buruk terhadap diri kita. Dan
Contoh yang lain hampir mirip dengan punyanya Hayu, yaitu A yang kita singkat dengan A B C D E. A is for abstinence. Jadi kita abstinence itu artinya itu tidak mengikuti seks bebas ya kalau di sini ya. Sebagai muslim ya no zina. Kemudian B, be faithful to your partner. Jadi setia pada pasangan. Bisa juga kita artikan sebagai setia kepada ajaran yang kita anut, yaitu ajaran Islam sebagai orang Islam. Kemudian C is for you know what, use it. Yang kamu tahu, ya sudah gunakan, lakukan. Kemudian D itu don't reuse needles. Jadi tidak boleh menggunakan jarum suntik lebih dari 1 kali. Jadi 1 jarum suntik hanya untuk 1 orang. Itu karena bisa menyebabkan penularan HIV/AIDS juga. Kemudian yang terakhir adalah E, educate yourself. Jadi kita harus mengedukasi baik itu diri kita maupun orang lain. Nah, pada poin E ini kalian saya yakin bisa memberikan kontribusi untuk mengedukasi yang lain. Nah, dengan kalian membuat poster, kemudian kalian mungkin posting di Instagram atau Facebook, adik-adik kelas kalian akan membaca dan akan tahu, oh iya HIV/AIDS itu tidak baik, bagaimana sih cara mencegahnya. Nah, saya yakin kalian semuanya pasti bisa. Oke guys, kemudian about timing project, berapa lama sih waktunya? Yaitu I give you 2 weeks. 2 weeks itu termasuk hari ini dan juga nanti minggu depan. Nah, hari ini kalian selain mengerjakan kuis tentang HIV/AIDS itu sendiri, juga memulai mengerjakan proyek seperti apa sih yang akan saya gunakan dalam tematik 5 kali ini. Nah, jika kalian kesulitan, if you find difficulties in doing the project, you can private message me through WhatsApp. I have written down my phone number. Saya juga sudah menuliskan nomor saya ya, Misyun di Moodle. Jika kalian mengalami kesulitan, janganlah sungkan, janganlah ragu untuk bertanya. Okay, I think that's all for explanation. Thank you very much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.